pabrik tahu naik ke atas. Alhamdulillah ternyata nenek-neneknya kalau diurut-urut orang Pondok Cabe. Alhamdulillah hadir ya. Tadi pagi juga Haji Muhammad Ali, dia juga masih orang sini. Bapaknya dulu juga orang apa? Yang aktif di Masjid Agung. Tadi dia datang pagi ketika kita sangat Quran. Nah siangnya Pak Ustadz Endang Husna. Jadi kita bagi nih kiainya. Kalau numpuk semua nanti kayak tumpeng. Tumpeng juga kita bagi 3, tumpeng pagi, tumpeng siang, tumpeng malam. Nah kayak ini kita bagi-bagi. Kita bagi 3 gitu. Jadi alhamdulillah. Saya jujur saja sangat bahagia. Tadi saya cerita sama anak saya, papa ini baru jadi orang kaya ya sekarang. Tidur tenang, pikiran enak, nggak diomelin bini. Bukan aja ini kalau kata Kiai Sarif bilangnya apa? Saya ini dibilangnya BHS. Belum dapat BHS ya? Bini aja Supri katanya. Dan saya jujur aja, ini mungkin kehidupan saya paling berharga. Saya paling senang ya. Bisa disuruh-suruh sama anak muda ya. Bisa disuruh-suruh sama mama ya. Pokoknya ini enak nih. Saya bersyukur dari kehidupan yang penuh sanjungan, pujian, fasilitas apa segala macam. Saya bisa melewati itu semua. Saya lupa jabatan, saya lupa punya duit, udah lupa bagaimana. Ya, saya punya ilmu. Saya dulu ambil S2 di Australia ya. Saya ambil S3, semuanya saya keep dulu. Saya mengabdi sekarang di Pondok Cabe. Ya, saya ini jadi ini semacam tuntutan ya. Saya semua provinsi udah saya datangi, benua saya sudah injak semua, ada di 43 negara saya sudah datangi. Dan saya bilang, sering saya bercanda, melihat wanita yang putih sampai yang hitamnya lebih hitam dari pantat kuali di Nigeria. Tapi yang paling cantik Azerbaijan. Azerbaijan kita merem aja nomor 1, cakep dah. Itu jajahan Rusia sama Arab. Dia cakep, dari hidungnya mancung, alisnya keren. Ya cakep dah pokoknya. Jadi saya juga, nah alhamdulillah saya sekarang ini ingin mengabdikan diri saya ini buat desa sendiri, Pondok Cabe lah. Ada yang saya cari ya. Jadi saya udah hampir 15 hari. Kadang-kadang sampai jam 1, tadi malam itu sampai setengah 1 kita di sini. Ini kerjaan Sangkuriang ya. Ini cuma 15 hari. Dari awal tidak ada duit. Ya, cuma ada duit 100 juta. Kita nekat buat niat baik insya Allah. Yang di sebelah kalau bapak-bapak tahu ya, itu juga sudah rata ya. Itu dulu kita pernah beli tanah di Pondok Cabe 15 tahun yang lalu untuk makam. Ternyata sebagian tidak bisa dipakai, sekarang kita gunakan untuk parkir dulu. Parkir itu 1.200 ya. Dulu kita membebaskan 2.600, itu alhamdulillah. Jadi ini dalam waktu 15 hari sampai 1 malam itu truk makadam itu datang 14 truk untuk kayak proyek ya. Itu luar biasa. Tadinya saya pakai serum, pakai apa, bleaching, karena muka saya udah pada karuan ya. Udah debu mayat mulu pulang. Ya, saya juga pakai serum juga biaya dikit-dikit. Jadi ini yang sekarang saya berterima kasih. Dan ini terus terang saja kegiatan dari tadi pagi ya. Saya berterima kasih kepada bapak-bapak, anak muda yang luar biasa ya, luar biasa. Saya bangga sama anak muda karena hampir sebagian yang begadang sampai jam 1, jam 2, 3 itu mantan anak celeng-celeng semua tadi.
Luar biasa. Oh, yang kalau Akbar nih mantan celeng juga. Tapi saya harus celeng juga. Alhamdulillah ya. Sudah mereka bergabung ini di Musola Manormi ini ada pengajian anak muda. Ya, diketuai juga oleh Bang Gareng. Bang Gareng itu orang yang pemimpin yang bagus, inovasi, kreativitas, kerjasama yang bagus karena dia tukang syukur. Dia pemimpin anak muda di sini. Dia jadi bisa nekat mau jalan berapa. Nah, ibu-ibu itu luar biasa. Saya berterima kasih sama anak muda. Berterima kasih saya, jujur saja. Ya, kalian luar biasa, kalian luar biasa. Semalam saya tahu sampai setengah 4. Ya, saya lihat habis pada subuh pada tidur. Akhirnya tadi pada kesiangan. Ya, jam 8 pagi aja. Ini luar biasa. Saya berterima kasih kepada anak muda. Yuk, kalau udah pondok cabe anak mudanya mau ngaji, mau ini, insya Allah ini pondok cabe beres. Ya, minimal akan ada nanti Haji Supri berikutnya. Ya. Ya, bukan gitu bisa pergi ke negara lain. Ya. Karena saya juga dari orang nggak punya, ditinggal bapak kelas 3 SD ya. Ya, saya sering cerita, saya orang miskin nggak punya dari SD jualan bakwan. Saya dulu kalau jualan ingat kalau bawannya nggak laku, saya senang karena bawannya pasti dibagi saya. Tapi kalau bawannya habis, gigit jari saya. Kalau dapat bawaan sisa itu sampai begitu ya. Jadi ini alhamdulillah. Nah sekarang saya tidak cari apa-apa di Pondok Cabe. Saya udah nggak perlu sanjungan, nggak perlu pujian, udah mabuk, ya, udah muntah, gitu ya. Saya pokoknya saya bekerja sekarang. Saya tinggalkan semua, saya akan ke Pondok Cabe. Artinya saya mau ngabdi ke Pondok Cabe. Ya, ini yang saya mulai sekarang. Saya makanya sama masyarakat, mari ngajak. Kenapa ini musola? Tadi saya minta sama Pak Yai. Maaf ya Pak Yai, saya nggak kepanjangan nih. Ya, soalnya kalau ceritain nggak sampai juga nih. Saya bilang sama Pak Kiai Sarip, ini tanah dulu boleh dapat dari sebelah. Kita harus bersyukur. Tanah ini boleh dibagi sama Delta 1000 meter, tapi begitu perjalanan dia minta 100, kita kasih 100. Hebatnya kita udah dibagi, dia minta buat saluran air kita kasih 100. Ini dapat. Ya, alhamdulillah. Kita sudah bangun dulu namanya pendopo. Ternyata pendopo ini berkembang. Sekarang sudah banyak yang disolatkan jenazah di sini, yang sudah dimandikan di sini. Banyak orang yang sekarang kalau rumahnya sempit bawa aja ke musola sini, ya, dimandiin, dikapanin, disolatin, pendem dah. Sudah sorono. Bawa masih enteng, enak. Dan ini udah beberapa orang, hampir 5 orang ya. Ini bersyukur. Nah, kenapa ini namanya Musola Manormi? Dulu musola ini namanya pertama kali pendopo. Begitu jadi pendopo, banyak dipakai sholat. Ada orang berarti masa Pak Haji, saudara saya disolatin di pendopo gitu. Waduh, kagak enak benar Pak Haji. Kebenaran dia alumni pendopo 45 Parung. Jadi dia tahu. Ya oke, kalau gitu saya ganti dah. Namanya dulu Nurul Makom. Dalam perjalanan, kenapa kita tidak mau sambil simbol? Kita kenal di sini leluhur kita namanya Manormi. Dan menurut Pak Haji Kasta itu 1817 ya? Hah? 1793 itu kita ada dokumen, itu udah ada nama Manormi. 1793, hitung sendiri dan tadi rumah ini tahun berapa? Yang punya kalkulator itu saya juga belum hitung tuh. Itu ada di Kuminas kemarin ada kita baca ya. Saya juga baca. Jadi 2 Oktober 1793 dokumennya ada di sana. Bayangin itu, kita belum jadi cecek ya belum gitu. Nah itu udah ada nama Manormi, nama Pondok Cabe Ilir waktu itu. Ini ada dokumennya dalam bahasa, ada Belanda, ada juga Indonesia. Kemarin kita udah cari ke Museum Nasional ya. Kita minta pertolongan dengan UIN, anak-anak dari sejarah situ ya, ketemu. Akhirnya kita punya kesimpulan terakhir orang Pondok Cabe tidak usah cari makam Manormi. Makam Manormi tidak ada. Kesimpulannya Pondok Cabe tidak ada makam Manormi. Ya. Tapi kita doakan dia ada. Mari kita sudah rapat. Karena timbul di sini, di sana, di sini, di sana. Nah kebenaran sebenarnya tadi saya lagi ngomel, bisa izin nggak? Tapi saya izin. Sebenarnya tahun 2000
saya itu Bapak ingat ya, maaf yang saya cerita dikit ya Pak ya. Dulu kan saya pengurus Masjid Agung kan. Saya mengurus Masjid Agung itu memang dibangun dengan kesaktian orang tuanya Haji Muhammad Ali termasuk saya. Nah, saya waktu itu nangis seminggu karena saya bukan ahlinya. Yang memilih saya adalah Haji Musid. Tahu Haji Musid almarhum. Saya 3 kali rapat, sekali nggak datang, saya bukan ahlinya. 2 kali saya tidak datang, baru ketiga kali didatang, saya akhirnya dipilih jadi bendahara Haji Sariman waktu itu ya. Jadi koordinator pembangunan masjid. Nah saya nangis pulang karena ini bukan urusan saya. Saya tidak ngerti masjid. Akhirnya maaf antara benar tapi insya Allah itu saya dikasih mimpi ketemu dengan seseorang, cerita banyak ya. Saya sumpah di situ. Di dalam mimpi itu saya sumpah, demi Allah saya sumpah. Saya tidak akan mengatakan kayak yang gak saya lakukan, karena ada kalimat kan, ya ayyuhalladzina lima taquluna ma la taf'alun. Ya, sambungin aja kabuluk maka ilahi antaqulu. Itu kalau kita ngomong kita nggak bohong, nggak kita lakukan nggak benar, Allah tuh benar sama kita. Nah cerita pendek, saya waktu itu dikasih mimpi ketemu tahun 2000. Banyak mimpi saya ceritakan, tapi saya mau ceritakan waktu itu saya dimimpikan lagi. Buat apa kamu mimpi apa yang kamu diberikan? Kamu nanti dibilang orang gila. Suatu saat nanti kamu ceritakan, buktikan dulu apa yang ada di Pondok Cabe dan ajaran apa yang ada di Pondok Cabe. Saya bertanya lagi, apa? Ternyata Manoni waktu itu hanya berpegang kepada kalimat la ilaha illallah dan alhamdulillah. Itu saja yang Ananda baca, yang Anda zikirkan setiap hari, 2 kalimat itu. Itu saya lakukan sampai tadi Isya. Saya bukan. Tadi selesai begini, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pokoknya la ilaha illallah Muhammad Rasul. Tidur pun baca, tadi jalan pun saya baca semua. Itulah yang dipesan sama saya. Tapi kalau setelah saya pelajari dari tahun 2000, dari saya masih kerja dari cleaning service apa segala macam, tahun 2000 saya belum jadi pejabat. Oh belum. Saya waktu Masjid Agung saya belum jadi pejabat. Saya setak. Ya setak. Tapi begitu saya lepas dari Masjid Agung tahun 2010, barulah derajat saya naik. Ceritanya panjang, akhirnya sampai terakhir jabatan saya Dirjen. Ketika saya jadi jabatan Dirjen, saya dapat mimpi lagi. Ingat, 58 pensiun. Cukup, lebih baik pensiun minta daripada dipensiunkan. Akhirnya saya sedang-sedangnya jadi Dirjen, saya pensiun. Kebenaran istri saya meninggal juga setahun yang lalu. Jadi saya pensiun dini, kata Kiai Sarif, dan pensiun bini. Gini Pak Kiai ya. Kemarin pagi-pagi saya diceramain dia. Ini pensiun dini dan pensiun 4 tahun. Masuk tahun ke-5 pensiun. Nah ini cerita. Jadi itu yang saya lakukan sekarang. Saya tidak ada maksud tertentu apa-apa. Ini saya hanya cuma tugas. Ketika saya bangun Masjid Agung, dikatakan bangunlah segitiga Pondok Cabe. Saya nggak mudah. Bangun Masjid Agung dan bangun Musola Nur Saadah. Dan baru saya sadar kemarin habis Idul Fitri penggantian ini baru segitiganya ada di sini. Nah kita mohonlah sama Allah dari 3 tempat ini mudah-mudahan satu ada yang tempat yang barokah. Itu saja. Karena waktu itu saya disampaikan ke Manoni, ya saya maaf ini saya udah ngomel dari boleh saya ceritakan. Ini cerita yang tahu. Apa yang dibilang? Ananda jangan minta sama ibu di dalam mimpi. Kalau Ananda minta sama ibu, Manoni doain saya, Ananda musyrik. Cakepnya itu aja. Tapi mintalah sama Allah, nanti mungkin ibu bisa membantu doa. Itu cakepnya. Makanya sekarang orang ada yang minta Pondok Cabe, Manoni doain saya, musyrik. Emang ada Manoni. Nah, saya berani, nggak boleh, kuburan juga nggak boleh. Nah itu yang saya. Nah makanya itu ini cerita ya. Tapi saya lillahi ta'ala saya tidak perlu sanjungan, tidak perlu pujian. Kalau memang ini apa ya musola ini bisa selesai, inilah kenapa dinamain Manoni. Manoni itu simbolnya sudah hilang, emang agak ada. Anak saya pun nggak kenal sama Manoni, nggak tahu. Akhirnya inilah setelah
kita sepakat alim ulama di sini kita duduk, sudahlah supaya nama Manoni ini ada simbol, ya diingat, makanya musola ini kita ganti namanya musola Manoni. Nah inilah bapak-bapak sekalian saya sampaikan. Kalau salah ya saya mohon maaf, tapi cerita itu cerita sebenarnya apa yang saya lakukan dan saya bersyukur sampai sekarang. Ya, yang penting kita selamat. Nah pengajian yang ini pun sama, ini cuma 15 hari. Ya, tadi pagi khataman Quran. Kita baru ngitung di dalam sudah 5, di bawah di luar sini udah 5. Tadi dari yang datang itu tadi 300 anak, 150 anak dari Nur Madinah tadi. Kemudian Kiai Haji Salib kirim 16 anak, karena berbarengan loh di sana. Tapi dia baca di khatamnya cepat. Kemudian ada dari Haji Muhammad Ali 30 orang, ada ibu-ibu, ada umum. Tadi dihitung-hitung udah 10 kali khataman. Setelah itu udah nggak kehitung karena pada apa? Berlanjut. Mungkin insya Allah lebih dari 15 atau 20 kali khataman daripada. Ini kita bersyukur. Mudah-mudahan pahalanya sampai ke ahli kubur. Ya. Itu yang tadi pagi. Nah yang kedua, tadi sudah ada festival